Jadi yang wujud itu aku. Kalau aku ini yang wujud, maka dirimu itu itulah bukti. Dirimu itu itulah tajalli kenyataan akan diri aku. Aku ini yang dirimu itulah sebenarnya nyatanya aku. Nah, pandangan itu yang mesti diputus dalam pandangan hati Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara memutuskannya? Nah, nih jalannya Bapak Ibu. Yang pertama, suhudul wahdah bil kasrah. Yang kedua, suhudul kasrah bil wahdah. Dan yang ketiga, suhudul wahdah bil wahdah. Yang pertama Bapak Ibu, suhudul wahdah fil kasrah. Itu artinya pandang yang satu pada yang banyak. Apa maksudnya pandang yang satu pada yang banyak? Siapa yang satu, siapa yang banyak? Nah, lihat. Yang satu ini itu adalah Allah. Sedangkan yang banyak ini adalah alam. Pandang yang satu tampak yang banyak, itu maknanya bahwa Allah itulah yang wujud, ya. Allah itulah yang wujud, wujudnya itu betul-betul nyata pada sekalian alam ini. Allah itulah yang tunggal, Allah itulah yang esa. Tunggal dan esanya Allah itu betul-betul nyata pada segala yang ada ini. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Kesimpulannya, Allah itulah yang wujud nyata, terang dan jelas pada segala sesuatu. Ini pandangannya. Kenapa Allah itu wujud yang nyata, yang terang, yang jelas pada segala sesuatu? Karena dialah yang ada semata-mata. Dia cuma yang ada Bapak Ibu. Makanya sebelum adanya alam, sebelum adanya segala sesuatu, lebih dalam kita lagi masuk, sebelum adanya sorga, neraka, aras, kursi, dan mahfuz itu, siapa yang ada sebelum adanya yang ada ini? Siapa Bapak Ibu? Allah yang maha ada. Jadi yang maha ada, yang bernama Allah itu yang lebih dahulu ada, sebelum adanya segala sesuatu ini. Kalau dia cuma yang ada, dan dia yang lebih dahulu ada sebelum adanya segala sesuatu ini, maka segala sesuatu yang ada ini, inilah cermin, inilah tajalli untuk memandang akan kewujudan dirinya. Itu hati itu memandangnya. Yang dikatakan, suhudul wahdah fil kasrah. Pandang Allah pada segala yang banyak, bahwa Allah itulah yang wujud meliputi akan segala sesuatu. Kalau Allah yang wujud pada segala sesuatu, ya,
Maka adakah segala sesuatu itu selain Allah? Tidak ada. Tidak ada sesuatu itu selain Allah. Kenapa tidak ada sesuatu itu selain Allah, Bapak Ibu? Karena cuma Dia yang ada. Kalau Dia cuma yang ada, itulah maknanya Allah katakan kepada kita ini, bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un. Ini dia itu. Ya. Dia itu, dirinya itu tidak serupa dengan sesuatu. Bagaimana kita akan menyandingkan Allah dengan sesuatu, pada segala sesuatu itu tidak pernah ada. Jadi maksudnya, jangan kamu sandingkan aku dengan sesuatu, sesuatu itu tak pernah ada. Kenapa sesuatu itu tak pernah ada? Karena yang ada itu hanya aku semata-mata. Kalau ada sesuatu dalam pandanganmu, maka pandanglah segala sesuatu dalam pandanganmu itu nyatanya akan diriku juga. Dalam bentuk rupa yang berbeda-beda. Ini yang dikatakan bahwa sekalian yang wujud ini, sekalian alam ini, dalam bahasa tauhidnya tajalli min tajaliyatillah. Itulah kenyataan daripada rupaku. Itulah kenyataan daripada wajahku. Itulah kezohiran diriku. Itikot dalam, jazamkan dalam ini. Hanya Dia yang ada semata-mata. Itu yang pertama, Pak Ibu. Yang kedua, suhudul kasra fil wahda. Pandang yang banyak pada yang satu. Yang banyak tadi apa? Alam. Yang satu siapa? Allah. Pandang yang banyak pada yang satu, itu maksudnya bahwa segalian alam ini, segala sesuatu ini, segala yang ada ini, segala yang wujud ini, inilah kenyataan daripada diri Allah. Inilah kenyataan daripada wujud zat itu. Jadi apakah namanya sesuatu? Apakah namanya makhluk? Apakah namanya alam? Itu kan sebutan secara syariat. Ya. Sebutan secara syariatnya bisa sesuatu, bisa alam, bisa makhluk. Tapi dalam pandangan hakikatnya, sekalian alam, segala sesuatu, itu nyatanya tajalli daripada dirinya Allah itu. Kalaulah segala sesuatu itu adalah kenyataan tajalli daripada diri Allah, maka disitulah hubungan, ya, hubungan kita dengan Allah, hubungan Allah dengan kita jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Di mana letak pahamnya itu jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan? Ini jauh, tapi tak berantara dia. Dia dekat, tidak pula bersentuhan. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan itu maksudnya hanya diri Allah semata-mata yang ada. Kalau diri Allah cuma semata-mata yang ada, maka disitulah dirinya Allah itu tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Dia tidak dimakan masa. Dia sendiri. Kalau dia sendiri tentu dia tidak berjarak. Kalau dia sendiri tentu dia tidak bersentuhan. Dia tunggal cuma. Dia cuma yang ada. Hanya Allah semata-mata yang ada. Di situ letaknya. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Karena dirinya cuma yang ada. Tentu dia tidak berjarak dia. Karena dia tunggal. Dia ahad.
Maka pandanglah segala yang ada ini, pandanglah segala yang wujud ini, pandanglah segala sesuatu ini, itulah nyatanya aku. Pandang sini lagi, nyatanya aku. Itu yang dikatakan Zohir dan Robi fi batni abdi itu. Nyatanya Tuhan tuh. Zohirnya Tuhan itu. Wujudnya Tuhan itu. Betul-betul wujud nyata itu betul-betul nyata dan wujud dalam pandang hati ini. Kapan hati itu baru mampu memandang Allah itu wujud dan nyata? Apabila hati kita ini tidak ada lagi musang di dalamnya. Nah, tahu musang? Nah, musang di dalam hatiku, musang apa nama tu? Yang berkaki berapa tu? Hah? Kaki ampe, kaki dua. Kaki dua. Mana yang dikatakan musang yang berkaki dua di dalam diri manusia itu, Pak Andre? Yang mana yang keakuan diri itu? Sombong. Tuh dia tuh musang tuh. Ya, ujub, takbur, sombong, sok-sok, onge, gibah, namimah, sok rancak, sok ganteng, sok lebay, itu musang tuh. Ya. Jadi kalau itu telah hilang, itu telah hapus, tak ada lagi musang di dalam diri itu, ujub, takbur, dengki, insya Allah hati ini mampu memandang Allah, bahwa Allah itulah yang wujud dan yang nyata pada segala yang ada ini. Makanya kata Nabi, hati Bapak Ibu ini, apa kata Rasul? Al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu itu taubahnya sama seperti cermin. Sama seperti kaca. Apabila hati kita itu sudah betul-betul seperti cermin, seperti kaca, man nazara fihi tajalla rabbahu. Siapa yang memandang ke dalam hatinya itu betul-betul nyata Allah itu. Betul-betul wujud Allah itu. Betul-betul terang Allah itu. Kalau hati ini sudah seperti cermin. Cerminnya terang. Cerminnya bersih. Cerminnya tidak ada namanya debu, noda itu. Baru dia mampu memandang bahwa Allah itu yang wujud. Allah itu cuma yang ada. Tapi kalau hati kita ini berdebu, hati kita ini banyak karatannya, kotorannya. Bagaimanapun Allah itu mengatakan dan menjelaskan bahwa dirinya cuma yang wujud, dirinya cuma yang tunggal. Diri yang wujud dan diri yang tunggal itu nyata, zohir. Amat sangat dekat. Hati yang terhijab, hati yang kotor, hati yang berdebu, balunau wasawaknya Bapak Ibu, takkan pernah mampu dia memandang wujud nyata dan zohirnya Allah itu pada dirinya itu. Kenapa? Karena hatinya itu berdebu. Fi qulubihim maradun. Hati yang sakit tidak akan pernah bisa memandang akan kewujudan aku itu, walaupun aku itu betul-betul nyata, nyatanya aku itu dekat pada dirinya. Tak bisa, Tuhan. Tapi hati yang bersihlah yang bisa memahami. Hati yang bersihlah yang bisa menyadari bahwa segala yang ada, segala yang wujud pada dirinya, di luar dirinya, diisbatkannya itulah wujud dirinya Allah itu. Itu artinya, kalau udah putus pandangan Bapak Ibu, jangan ditolak, jangan diingkari bahwa Allah itulah yang dirinya Ibu, yang dirinya Ibu itu yang wujudnya Allah itu. Jangan ditolak itu. Ditolak tuh maksudnya tahu tuh? Jangan diingkari.
Betul-betul yakin, kita yakin itu betul-betul isbat. Wallahu nafsiyun wa ana nafsau wujudahu. Allah itu yang diriku. Dan diriku ini yang nyatanya wujud dirinya. Itu yang tak boleh ditolak itu. Kalau kita tolak keyakinan itu, sudah sama kita menalak Tuhan namanya. Dan ditalak Tuhan itu dengan talak 1000. Nah, lo talak 3, udah talak 1000. Hah? Nah, ini suhudul kasrofil wahdah. Pandang yang banyak pada yang satu, bahwa segala yang banyak ini, inilah wujud nyatanya diri Allah itu. Yang ketiga, Bapak Ibu. Suhudul wahdah bil wahdah. Pandang yang satu pada yang satu. Karena Allah cuma yang tunggal, Allah cuma yang esa, Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Itu artinya pandang Allah, maka yang nampak juga Allah. Pandang Allah yang nampak Allah, pandang dirinya yang nampak juga dirinya. Kenapa pandang Allah tampak Allah, pandang dirinya yang tampak juga dirinya? Karena yang memandang dengan yang dipandang hakikatnya satu. Yang memandang dengan yang dipandang hakikatnya satu. Itu yang dikatakan az-zatu was-sifatu wahid. Zat dan sifat itu esa tunggal dia. Kemana maknanya kalau kita pahami ini? Az-zatu was-sifatu wahid. Pandang dirinya yang tampak juga wujud dirinya. Lihat, pandang dirinya yang zat. Namanya Allah. Nah, pandang zat, maka nampak sifat. Sifat itu namanya Muhammad. Pandang Allah, tampak Muhammad. Pandang Muhammad, tampak Allah. Pandang zat, tampak sifat. Pandang sifat, tampak zat. Kenapa? Karena yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati, maka sebenar-benarnya sifat itu itulah zat yang sesungguhnya. Pandang Allah nampak Muhammad. Karena Muhammad itu kenyataan daripada Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, maka Muhammad itulah sebenar-benarnya yang Allah itu. Muhammad itu zahirku, aku batinnya. Maksudnya Tuhan. Diri Bapak Ibu nih, nah ini kata Tuhan, ini Muhammad nih. Muhammad tuh. Diri Bapak Ibu ini tu zohirku, aku batinnya. Itu esa, satu dia. Kalau itu esa dan satu, maka dialah yang menilik dan memandang akan dirinya sendiri. Itu yang dikatakan suhudul wahdah bil wahdah. Pandang yang satu tampak yang satu. Pandang dirinya yang tampak juga dirinya. Pandang Allah yang tampak juga dirinya Allah. Ilmunya bahwa Allah lah yang memandang dan menilik akan dirinya sendiri dengan dirinya. Bahasa kiasnya Allah memandang dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itulah cermin untuk memandang diriku. Kalaulah Muhammad itu cermin untuk memandang diriku, maka aku yang bercermin untuk memandang akan rupa diriku sendiri. Mana yang Muhammad itu? Mana yang cermin itu? Inilah yang katakan Muhammad. Inilah yang dikatakan namanya cermin. Muhammad ini, cermin ini untuk memandang akan wajahku, diriku, rupaku.
Disitulah rahasianya, Allah yang menyaksikan, Allah yang memandang, Allah yang melihat akan dirinya sendiri. Tidak ada siapa-siapa di sana. Itu yang makna tunggal itu. Jadi makna tunggal itu jangan dibilang ada dua wujud. Nah, itu yang salahnya nanti. Dua wujud menjadi satu wujud, dua titik lalu dipatrikan menjadi satu titik. Itu bahasa ya, untuk menjelaskan bahwa sebenar-benarnya yang wujud itu hanya Dia. Ya. Ini yang Ustaz selalu katakan, dua yang tiada bercerai, dua yang tiada berpisah. Kenyataan bahagian. Nah, contohnya, ini lagi, sebuah contoh. Ini gelas Bapak Ibu, gelas kita isi air. Setelah gelas ini diisi air, lalu kita ambil pula gelas yang kecil, gelas kosong Bapak Ibu, ya. Kemudian kita tuangkan air yang ada di dalam gelas ini, kita tuangkan separuh ke dalam gelas yang kecil. Pertanyaannya, ya, samakah ya air yang ada di sini gelas yang kecil dengan air yang ada di gelas yang besar nih? Sama. Kenapa sama Bapak Ibu? Kenapa sama air yang di dalam gelas yang kecil ini sama dengan air yang ada dalam gelas ini? Karena asalnya satu. Asalnya satu, asalnya sama. Kalau asalnya satu, asalnya sama, maka air yang ada di dalam gelas yang kecil ini, apa namanya bagi air yang ada di dalam gelas yang besar nih? Coba Ibu lihat dulu. Air yang ada dalam gelas yang kecil ini, apa namanya bagi air yang ada di dalam gelas yang besar nih? Ini. Kalau memang sama, kan asalnya sama tadi nih. Ya. Kalau memang sama asalnya, lalu air yang ada di gelas yang kecil ini, apa namanya bagi air yang ada di dalam gelas yang besar nih? Bahasa yang mudah lah Bapak Ibu. Bahasa awak lah. Apa namanya Pak bahasa awaknya? Bahagian. Rupanya air yang ada di dalam gelas yang kecil ini yang dikatakan namanya bahagian daripada air yang ini yang Allah maksud, bahwa diri kita itu min ibadihi juz'an. Diri Bapak Ibu itu bahagian diri aku, Tuhan. Kalau dibilang bahagian itu dua enggak tuh dia? Satu itu. Zohirnya tampak dua. Hakikatnya satu. Makanya Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu yang dikatakan dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Ahad itu. Muhammad ini yang disebut namanya min ibadihi juz'an. Apa artinya tadi itu min ibadihi juz'an? Bahagian daripada di Tuhan. Air yang ada di dalam gelas kecil ini, yang kecil ini bahagian daripada air yang ada dalam gelas ini. Pandangan zohirnya kelihatan dua. Sebutannya dua, tapi hakikatnya dalam pandangan hati Bapak Ibu itu satu dia tuh. Itu pandangan yang suhud namanya. Pandangan yang sudah terpatri, pandangan yang sudah putus. Namun kesempurnaan, ada kesempurnaannya lagi. Kesempurnaan untuk memandang wujudnya Allah
rupanya Allah, kenyataan Allah pada sekalian alam ini, pada segala sesuatu ini, segala yang ada ini, sempurnalah dia pada insan. Nah, ini sempurna pada insan.